Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan pelajaran kemarin masalah air. Berarti ini bagian ketiga ya, ngaji air ya. Kemarin kita sudah sampai ke air yang banyak, kan? Air banyak itu tidak bisa kena najis kecuali berubah. Tidak bisa menjadi najis apabila terkena najis kecuali berubah. Bismillahirrahmanirrahim. I'lam annal ma'a al-jari karragidi fi ma marra. Air yang berjalan itu sama saja ya, dengan air yang tidak berjalan. Berjalan itu sungai itu yang mengalir itu maksudnya. Air yang mengalir itu sama dengan air yang diem. Artinya kalau banyak ya tidak bisa terkena najis kecuali berubah. Kalau sedikit berubah nggak berubah tetap najis apabila terkena najis, dan menjadi mustakmal kalau dipakai untuk membasuh yang wajib, dan akan hilang ketika terkumpul pada satu tempat. Jadi air mengalir seret najis tuh karena satu aliran itu tidak dua kulah. Tapi kalau satu alirannya dua kulah ya nggak bakal najis, dan itu apabila tidak berubah tetap najis. Kalau berubah sudah otomatis. Nah kalau tidak berubah kemudian dia terkumpul di satu, misalnya bahasa Jawanya tuh kedung, bahasa Indonesianya apa? Sungai yang luas. Jadi biasanya kan sungai ini kecil, tapi di sana ada yang luas gitu kan, suka ada gitu. Itu kalau bahasa Jawanya kedung. Itu bahasa Sundanya apa? Ada nggak? Lupa. Cimuntul. Nah, Cimuntur lah. Kalau bahasa Makassarnya apa? Hah? Nggak tahu. Oh. Nah itu nanti kalau kumpul di Cimuntur dia menjadi suci kalau memang tidak berubah. Kalau berubah ya tetap najis. Lakin al-ibrah fil jari bil jariyati nafsiha la majmu'il ma. Tapi yang dianggap di dalam air yang mengalir ini adalah alirannya, bukan ketika dia kumpul dalam satu tempat hukumnya. Jadi sedikit banyaknya itu dilihat di alirannya. Kalau sudah terkumpul ya otomatis dihukumi banyak apabila dua kulah atau lebih. Tentunya yang kita bahas di sini adalah sungai-sungai yang kecil ya, anakan sungai. Kalau sungai yang kayak ini itu ya sudah pasti dua kulah lah, Citarum apalagi itu, atau ragasi-ragasi yang ada itu irigasi. Irigasi itu bahasa Sundanya itu ragasi. Kalau bahasa Jawanya wangan atau apa ya? Tapi orang Jawa nggak ada yang nyebut ragasi, adanya irigasi atau wangan gitu. Kalau Sunda itu jadinya ragasi. Seperti selipan itu penggiling padi itu bahasa Sundanya pabrik. Bahasa Sundanya. Kalau di Jawa kan selipan. Bahasa Indonesianya rice mill ya. Rice mill dari bahasa Inggris. Itu ya, jadi hukumnya itu. Final jarayati mutafasilatan hukman wa in ittasalat fil hissi. Iya, dia tuh dianggap seperti air yang terpisah walaupun sambung. Dia kan sambung sama yang Cimuntur tadi itu. Cimuntur tadi itu kan sambung, sama kedung tadi itu kan sambung, tapi dianggap terpisah. Karena apa? Li'anna kulla jaryatin talibatun lima qablaha haribatun amma ba'daha. Karena aliran itu dianggap dia itu akan menggapai apa yang akan itu. Jadi dia hukumnya mengikuti kepada apa yang akan dilewati, dan dia hukumnya membawa apa yang telah dilewatinya. Itu begitu. Makanya kalau ada aliran kecil panjangnya sampai berkilo-kilo, itu kan kalau dihitung kan
mungkin beribu-ribu kulah itu tetap najis apabila berubah. Walaupun tidak berubah tetap najis walaupun beribu-ribu kulah, karena dia tidak terkumpul dalam satu tempat. Tapi kalau nanti dia masuk ke satu tempat, kumpul jadi satu, 217 liter lebih, maka langsung menjadi suci. Gitu. Fa in kanatil jirya wa ya ad-daf'ah allati baina hafatil nahri fil 'ardi, yaitu yang mengalir itu yang berada di tengah-tengah dua tepi sungai itu. Duna qullataini tanjusu bi mulaqatin najasah. Ketika antara dua tepi sungai itu kok ya ukuran sekian lah, itu tidak ada dua bola ya, dia maka menjadi najis apabila terjatuhi najis atau ada najis yang terdapat di situ, tergeletak di situ. Sawan taghaira, baik berubah ataupun tidak berubah. Wa yakunu mahallu tilkal jiryah minan nahri najisan, dan otomatis tempat yang nanti terlewati oleh air ikut najis juga. Misalnya airnya ngalirnya kecil, segede 10 cm lah, ngalir seret panjang itu. Nah, nanti yang terkena aliran air ini juga najis. Kalau airnya najis, yang terlewati pun ikut najis. Nah, nanti kalau najisnya sudah hilang, diangkat, kemudian teraliri oleh air yang baru, itu najisnya hilang karena terbasuh oleh air baru. Dan kalau najisnya kok najis mughalladzah, misalnya ada bangkai babi, maka yang terlewati itu menjadi najis mughalladzah juga. Makanya ketika babinya diangkat, airnya menjadi suci, dia harus dihitung juga 7 kali basuhan gitu. Kira-kira 7 kali basuhan sudah suci. Karena yang satunya debu, karena dia sungainya di tanah. Nah, kalau sungainya tidak di tanah, misalnya membuat sungai pakai paralon atau apa yang gede atau gorong-gorong, ya maka dia harus ditaburi tanah supaya kalau misalnya najisnya mughalladzah, kira-kira taburi tanah, setelah itu kira-kira sudah ada 6 basuhan selain yang tanah tadi, suci. Wa yakunu matil jiryah minan nahri najisan wa yadhuru bil jiryah ba'daha, dan dia akan suci terkena aliran air yang suci setelah najisnya diangkat. Wa yakunu fi hukmi ghazalati najaha hatta law kanat mughalladzatan, dan hukum pensuciannya juga sama seperti mensucikan najis bahkan ketika mughalladzah. Fala budda min sab'i jaryatin 'alaiha min at-tartibi aidan min at-tatribi aidan fi ghairi al-ardi at-turabiyah. Dia harus ada 7 basuhan, dan salah satunya harus ada basuhan yang dicampur dengan tanah. Apabila sungainya itu bukan sungai yang di tanah. Kalau sungai di tanah tidak perlu, karena tanah dari dia sendiri sudah menjadikan unsur tanah. Hadza fi najasatin tajri fil ma. Fa in kana jamidatan waqifatan fadzalikal mahallu najisatun. Nah, itu tadi kalau najisnya tuh najis ini, najis cairan. Jadi misalnya pipis, ada sungai kecil cuman 15 cm dipipisin gitu. Nah, itu nanti kan otomatis setelah pipis itu kan suci. Nah, aliran yang setelahnya baru membasuh pipis itu. Nah, sekarang kalau najisnya najis kering, lalu syaratin tamur biha najisatun ila an yujmi'a kullatain minhu fi ma'adin misalan kainatin wa tahurun idza lam yataghayyar biha. Ya kalau najisnya najis itu najis kering, maka waqifatan fadzalikal mahal najisun. Kalau najis kering tuh yang najis kok di sini cuma ininya ya, cuma tempatnya saja. Misalnya ada bangkai, atau ya bangkai yang paling gampang ya, bangkai di situ, kemudian terlewati sungai kecil itu. Ketika bangkainya diangkat, maka
ketika belum diangkat tempatnya nggak ikut najis yang kecuali yang tempat bangkai itu. Wallahu alam ya. Ini di sini seperti waqifatan fadzalikal mahallu najisun. Jadi tempat yang ditempati oleh najis itu. Jadi ketika najis diangkat, ya sudah, yang najis cuma tempatnya saja. Terbasuh oleh air udah hilang. Fa ina idzin fa huwa tahurun idza lam yataghayyar biha. Maka ketika seperti itu ya sudah terkumpul 2 kula lebih di satu tempat ya langsung hilang kenajisannya apabila memang tidak berubah airnya sedari awal. Wa yulghazu bihi. Nah, ini kemudian dibikin tebak-tebakan. Dibikin tebak-tebakan oleh ustadz-ustadz fikih dulu, kreatif ya, ada tebak-tebakan. Coba sekarang saya kasih tebakan, bisa jawab nggak ya? Dulu, tapi kayaknya saya pernah nanya ke Lutfi kalau nggak salah. Dulu saya ngasih tebak-tebakan ini tuh ngasih hadiah siapa yang bisa, tapi karena kecil, karena kalau kayak ini bisa mikir sebentar ketemu semua bandarnya rugi. Terus saya yang bisa jawab kasih uang 50.000. Itu sekelas nggak ada yang bisa jawab semua. Coba sholat apa sebutkan yang tasyahudnya, tahiyatnya itu bisa 4 kali. Sholat apa? Iya, 4 kali. Dan saya pernah mempraktekkan sendiri. Mungkin Anda pernah mempraktekkan. Hah? Gimana? Coba jelaskan. Hah? Tarawih kan cuma sekali tasyahudnya. Bahkan kaul yang bilang tarawih 4 kali itu, 4 rakaat itu dia pakai 1 tasyahud. Enggak 2 rakaat tasyahud awal, kemudian rakaat keempatnya baru tasyahud akhir, enggak. Itu tasyahudnya cuma sekali. Kaul yang mengatakan tarawih itu 4 gitu. 4 2 1 gitu kan. 2 itu witir. Yang 2 kemudian ditambah 1 witir. Jadi 11. Mau tahu begini tadi saya kasih yang bisa jawab 100.000 gitu ya. Ya udah buat PR nanti saya tanyakan terus setiap ngaji ya sampai kapan coba bisa menjawab. Oh, ini istri saya bisa jawab. Sholat maghrib. Coba jelaskan sholat maghrib kenapa tahiyatnya bisa 4 kali. Masa nggak tahu sholat maghrib? Hah? Masa nggak bisa? Cerdas ini istri saya. Istri siapa dong? Imam sedang tasyahud awal. Makmum datang. Langsung ikut tasyahud awal. Allahu Akbar, begitu takbiratul ihram langsung duduk dia ikut tasyahud awal. Udah sampai selesai 4 kali pasti. Nggak bisa nggak 4 kali. Bahkan kalau nggak 4 kali nggak sah jamaahnya, dia kehilangan pahala jamaah. Gitu ya. Lanjut. Nah sekarang ada tebak-tebakan lagi nih ulama fikih. Fayaqal, tebak-tebakannya adalah lana ma'u alfu kullatin. Misalnya ada air 1000 kulah. Wairu mutaghayyir. Airnya tidak berubah sama sekali. Pokoknya kejatuhan tapi tidak berubah sama sekali. 1000 kulah. Wa huwa najis, tapi najis. Kejatuhan najis tidak berubah padahal 1000 kulah lebih tapi tidak najis. Apa jawabannya? Ada air 1000 kulah, kejatuhan najis, tidak berubah, tapi tetap jadi najis. Jawabannya apa? Air apa? Berarti tadi ngajinya kurang fokus. Ya air sungai kecil panjang sampai berapa kilo itu kan beribu-ribu kulah itu. Tapi tetap najis. Walaupun tidak berubah. Karena dia air sedikit, dianggap sedikit ketika dia melewati najis tuh dianggap sedikit terus.
kecuali nanti terkumpul di satu tempat sehingga dia menjadi 2 kulah dan akhirnya dia menjadi tidak najis. Batas sedikitnya berapa? Gimana? Batas sedikitnya itu berapa? Sedikitnya di bawah 217 liter. Pokoknya kurang 1 liter itu dianggap air sedikit. Tapi kan nggak bisa menghitung liter. Ya kelihatan lah kira-kira, kan kemarin udah udah dihitung apa namanya, udah dihitung kira-kira luasnya 60 kali 60 kali 60. Kalau sungai 15 cm atau 20 cm kan itu kan kira-kira antara tepi sungai ke sungai itu dalam apa, supaya gampang tuh ukuran najisnya misalnya, atau di sini nggak ada batasnya 1 jengkal atau yang jelas biasanya itu ketika digoyang begini tuh masih ngefek, itu apa namanya, dianggap masih satu ini. Kalau air kayak apa itu namanya, kayak sungai yang gede misalnya 2 meter, dalamnya apa namanya, dalamnya 10 cm, itu kira-kira sudah 2 kulah belum? Pertanyaannya sih itu. Ya pakai feeling aja lah, pakai feeling ya. Mungkin selebarnya najis, apabila najisnya najis yang berupa benda kering, bukan pipis, bukan cairan. Kalau cairan kan ngitungnya berarti berapa senti itu sungai. Kalau lebarnya sih iya, tapi panjangnya itu ya sebenarnya pertanyaan bagus yang tidak diberi jawaban di sini. Makanya di situ fikih kalau di apa namanya. Tapi di sini tadi dikasih batasan sebenarnya. Batasannya itu ma'rad, tapi ma'rad cukup, saya memahami ma'rad di sini agak sulit karena ma'rad itu kan yang terpandang oleh mata. Sungai lebarnya cuman setengah meter. Ma'radnya pandangan mata kita kan bisa sampai ke sana, sampai jauh. Sekali mandang seret itu kira-kira yang terkopi oleh mata itu berapa meter? 1 meter mungkin lah. Tapi lebih ya, mata kita tuh bisa memandang dari sini ke sana itu 1 kali pandangan begini kan. Kalau dekat ya mungkin 1,5 meter. Jadi misalnya lebarnya 15 cm, berarti kali 1,5 meter. Oh, nggak ada 2 kulah nih gitu. Ya kurang lebih gitulah. Ma'rad pakai ya cenderung lagi ke kira-kira. Karena sebenarnya terus terang fikih itu rata-rata tuh kira-kira. Rata-rata kira-kira. Hasil hukumnya dari kira-kira. Cuman kira-kira yang kuat, sangat kuat sekali. Pertama, kira-kiranya itu sangat kuat sekali. Di dalam persentase dia harus lebih dari 50%. Antara iya dan enggak, iyanya itu lebih dari 50%, 60% ke atas. Itu. Dan kira-kiranya ini dikeluarkan dari orang yang sangat ahli Quran dan hadis. Sangat ahli Quran dan hadis. Dan ditambah lagi orangnya jenius, karena fuqaha itu pasti jenius. Ditambah lagi mayoritas dari yang mengira-ngira ini, mayoritas tuh orang-orang soleh, kekasih Allah. Nah fikih itu gitu. Tapi prinsip dasarnya itu dari kira-kira. Karena mayoritas dalil hukum fikih itu adalah tidak pasti, tidak yakin, tidak 100%. Tapi kalau dalil Allah, ketuhanan, ideologi, itu pasti 100%. Seperti qul huwallahu ahad, Muhammad katakanlah bahwa Allah itu esa, ahad. Kata-katanya itu ceplos gitu. Allah itu satu gitu. Nah kalau fikih itu rata-rata enggak. Fikih itu rata-rata
kira-kira. Cuman ya tadi catatannya, nggak sembarangan kira-kira. Kira-kira yang dimunculkan dari orang yang ahli Quran dan hadis, otaknya jenius, kemudian orangnya soleh-soleh, ahli ibadah. Bukan cuman menghindari maksiat, menghindari hal yang nggak pantas. Kalau cuma maksiat itu masih, kebanyakan orangnya itu menghindari hal-hal yang tidak pantas. Atau biasa dibahasakan dalam ilmu usul fiqh apa? Dhannul mujtahid. Dhannul mujtahid. Prinsip dari fikih adalah dhannul mujtahid. Atau bahasa letterleknya prasangkanya seorang yang berijtihad. Fikih itu hasil dari itu fikih. Mayoritas. Wal fardu anna kulla jiryatin aqallu min qullataini. Wa ma lam yamurru 'alayha wa alladhi fawqaha wa huwa baqin 'ala tahuriyatihi. Ya. Jadi alirannya itu kurang dari 2 kula, ya kurang dari 2 kula ya tadi dipandang mata lah. Terus wa ma alladhi lam yamurra 'alaiha wa huwa alladhi fawqaha fa huwa baqin 'ala tahuriyatihi. Yang tidak teraliri air ya tidak najis. Yang di atas sungai enggak ikut najis dong. Mas'alatun. Lana jama'atun. Nah, ini ada lagi. Di fikih itu begitu ya. Ada satu masalah. Lana jama'atun yalzamu tahsilu baulihim lituhrihim. Wadzalika fima law kana 'indahum ma'un qullatani fa aktsar. Wala yakfihim lituhrihim. Walau kamala bi baulin maqdara mukhalifan ashad dalam yughayyirhu. Fayalzamuhum khaltuhu wasti'malu jami'ihi. Wa inna mahtija litaqdiri ma'adami taghayyurihi hissan biimkani taghayyuri taqdiran wa huwa mudirrun aidan. Ini saya ragu ini mau dijelaskan apa enggak ini. Tapi ilmu ya, ilmu ini ilmu. Ini kira-kira nanti netizen jadi apa enggak? Kalau sampai viral nanti dipertanyakan banyak orang, wallahu a'lam. Sudahlah, ilmu disampaikan saja ya, disampaikan saja. Toh nanti akan temu ini. Karena dikhawatirkan nanti salah tangkap gitu. Jadi begini, misalnya ada air 2 kulah lebih, 2 kulah atau lebih lah. Ada orang sekian ribu. Ini mau dipakai bersuci untuk wudhu misalnya. Lah, ini kan misal, dan misal ini kayaknya hampir mustahil terjadi. Tapi seandainya terjadi gitu ya. Ini seandainya. Makanya ulama fikih itu banyak tafrid karena itu memudahkan kita di zaman modern, pengandaian-pengandaian yang dilakukan oleh para ulama fikih itu akhirnya sekarang banyak manfaatnya. Seperti ketika dulu orang ada pengandaian, seandainya ada orang bisa sholat di udara, ternyata kan sekarang bisa sholat di pesawat. Lagi jet-jet pribadi itu kan, wah kamarnya nyaman sekali buat sholat, buat wirid, buat tafakur itu. Misalnya sholat atau zikir di pesawatnya bin Tolal itu, keluarga kerajaan Saudi yang harga pesawatnya tuh 35 triliun. Wah, itu enak sekali buat sholat itu kamarnya itu. Pengandaian itu akhirnya sekarang bermanfaat ketika akan fatwa sholat di udara berarti di pesawat. Nah, ini ada pengandaian. Seandainya ada sekian orang butuhkan air cuman ada 2 kolah lebih atau 2 kolah.
Dan air ini disinyalir kurang. Seandainya dipaksakan untuk sekian orang ini akan kurang. Satu-satunya supaya air lengkap ini dipipisi sama orang yang di situ. Dan pipisnya itu karena dia ini anak ajaib. Jadi anaknya itu mungkin punya kelainan genetika, misalnya seorang mutan gitu ya. Mutan itu di film X-Men itu. Dia tuh karena minumnya misalnya apa gitu. Jadi kalau pipis tuh sama sekali nggak bau pipis, nggak kotor, nggak ini sama sekali. Misalnya gitu. Maka itu pipisnya harus dicampurkan ke situ supaya airnya tambah. Tapi setelah diadakan pengandaian yang kemarin. Kan kemarin jumlah pipis kan ini nggak berubah airnya, dipipisi sama anak itu nggak berubah karena pipisnya itu sama persis dengan air itu. Jadi pipisnya itu ditakar, kemudian sekarang diandaikan dengan kemarin itu cuka. Kalau diandaikan cuka ditaruh itu nggak berubah, nggak apa-apa. Misalnya, tapi setelah itu kemudian diandaikan itu tinta. Kalau tinta ditaruh di air segitu nggak berubah, berarti nggak apa-apa. Dan yang terakhir seandainya pipisnya itu berupa misik atau minyak atau parfum. Kalau nggak berubah berarti nggak apa-apa. Nah ini kan kejadian yang mustahil. Tapi kan pengandaian ini penting karena setelah kaidah fikih yang sedemikian digarap oleh ulama itu, kemudian kita harus ada pengandaian-pengandaian supaya lebih paham terhadap fikih. Gitu. Maka itu harus dicampurkan ke situ dan pipisnya dicampurkan ke situ nggak apa-apa dan buat wudhu semua orang itu biar cukup. Gitu. Dan fayalzamuhum khaltuhu wastima'alu jami'ihi. Maka wajib mencampurkan pipis itu ke dalam air dan setelah dicampur kemudian dipakai air itu untuk bersuci semua orang yang ada di situ. Wa anna mahtija li taqdir ma 'adami taghayyurihi hissan li imkani taghayyuri taqdiran. Itu. Kenapa harus ditakdir dulu? Artinya di pengandaian-pengandaian tadi yang parfum, yang coka, yang tinta ya, karena kalau nggak pakai pengandaian kan memang secara kasat mata nggak berubah, makanya harus dipraktekkan pengandaian tadi gitu. Bahwa mudhirun aidon, karena seandainya pengandaian itu kok ngefek maka dia menjadi tidak bisa dipakai untuk bersuci airnya. Faslun fi mujibatil ghusli wallahu a'lam.